Nah, kita tahu bersama di Jawa ini kalau kita itu data statistik, 56% lebih penduduk Indonesia, ini bukan penduduk di Jawa saja. 56% lebih penduduk Indonesia adanya di Jawa. Luas hutan di Jawa itu, kawasan hutan di Jawa, kita berbanding terbalik di luar Jawa. Kalau di Jawa itu hampir kurang 30% itu kawasan hutan. Baru datanya 70% lebih. Sementara kalau kita keluar Jawa itu 70% hutannya itu kawasan hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Plano. Hari ini saya berada di gedung atau di kantor BPK HTL wilayah 11 Yogyakarta, dan bersama saya sudah ada Pak Endro nih, Kepala BPK HTL Yogyakarta yang setiap hari sibuk dengan berbagai kegiatan di wilayah Jawa dan sekitarnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan juga Madura. Nah, kita sudah bersama. Halo Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Pak Bagus. Siap, alhamdulillah. Ini jarang-jarang saya jalan-jalan ke Jogja, ngobrol dan pengen tahu langsung apa yang menjadi tugas Bapak di wilayah Jogja ini, Pak. Dan BPKHTL Yogyakarta ini kan meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan juga Madura, Pak. Nah, sebenarnya tugas dan fungsi dari BPKHTL wilayah Jogja ini apa aja sih, Pak? Baik, Pak Bagus. BPKHTL wilayah 11 Yogyakarta ini salah satu bagian dari 22 UPT Direktorat Jenderal Hutan dan Tata Lingkungan, yang seluruhnya ada 22. Wilayah kerja BPKHTL wilayah Yogyakarta itu melingkupi sejauh Madura. Jadi tadi kurang disebut DKI dan DIY-nya. Oh, DKI dan Jogja. Satu Jawa Madura. Lingkupnya region Jawa Madura, mulai dari Banten sampai ke Jawa Timur, Madura otomatis pulaunya, terus kemudian provinsi dan begitu. Kemudian apa yang menjadi peran dan tugas BPKHTL Yogyakarta? Memang mandatnya karena kami adalah UPT dari Direktorat Jenderal Hutan dan Tata Lingkungan. Satu, tentu melakukan penataan kawasan hutan, itu melakukan pengukuran dan pemetaan seluruh kawasan hutan yang ada di Jawa dan Madura. Kemudian kedua, tentu melakukan inventarisasi dan menyiapkan data mengenai kawasan hutan dan tata lingkungan untuk kegiatan perencanaan hutan dan lingkungan yang lainnya. Tentu yang ketiga adalah sebagai operasional kantor melakukan tata usaha. Itu paling dominan seperti itu. Oke Pak, ini tadi menarik terkait dengan penataan kawasan hutan. Kemudian juga kan tentu saja tugas dan fungsinya misalkan masuk hutan, kemudian patok dan lain-lain. Itu di hutan itu biasanya karena kan mungkin dibagi kan dari BPKHTL ini, yang masuk hutan, menjaga hutan, kemudian apa itu seperti apa isinya? Semuanya masuk hutan semuanya. Oh semuanya? Semuanya masuk karena kami ada satu tata usaha, dua seksi. Seksi menangani tadi penataan dan pengukuran pemetaan. Pemetaan. Seksi PPKH ya. Kemudian seksi menangani data informasi serta inventarisasi SDHTL. Dua-duanya harus masuk hutan semua. Nah, terus kemudian memang tadi menyinggung mengenai penataan. Di Jawa ini memang spesifik juga. Kenapa? Proses pengukuran kawasan hutan di Jawa itu sudah dimulai sejak tahun 1800-an, sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi posisi pengaturan pengukuran suatu kawasan hutan sebagai hutan negara yang ditetapkan itu sesungguhnya sejak zaman Belanda. Nah, kita tahu bersama di Jawa ini kalau kita hitung data statistik, 56% lebih penduduk Indonesia, ini bukan penduduk di Jawa saja. 56% lebih penduduk Indonesia adanya di Jawa. Padat banget ya Pak. Karena jadi kayak Subhan Penata tadi memang sangat menarik isu itu di Jawa. Artinya daya dukung, daya tampung di Pulau Jawa ini terkait dengan manusianya, kemudian kawasan hutannya berimbang nggak Pak? Memang sangat harus kita sama-sama prihatin ya, karena sebetulnya daya daya tampung agak sedikit kita pertimbangkan sebaik-baiknya. Seperti kita sebut tadi, luas hutan di Jawa itu, kawasan hutan di Jawa, kita berbanding terbalik di luar Jawa. Kalau di Jawa itu hampir kurang 30% itu kawasan hutan. Baru datanya 70% lebih. Sementara kalau kita keluar Jawa itu 70% hutannya. Itu kawasan hutan. 30% bukan kawasan hutan. Satu. Yang kedua jumlah penduduk. Kalau di luar Jawa nggak sampai
40%, kita hampir 56%. Nah, jadi itu menjadi pertimbangan utama juga waktu kita melakukan penataan kawasan hutan itu. Oke Pak, ini kan wilayah Bapak ini di beberapa tempat atau di beberapa kota atau di beberapa provinsi. Nah, masing-masing provinsi tersebut ada juga UPT-nya atau semuanya di sini Pak? Misalkan Bapak di Yogyakarta, oh di Jawa Barat ada, di ini ada, di Jawa Timur, semuanya ada Pak? Tidak ada. Tidak ada? Semuanya dari kantor sini semua. Oke. Makanya kalau kita selalu mendengarkan arahan dari Pak Dirjen Perhutanan Tata Lingkungan, segera membentuk namanya tim Pokja yang menangani. Semula awal kita sempat waktu beliau menjabat itu kan inginnya per provinsi ada semacam tim Pokja. Nah, sekarang karena semakin padatnya kegiatan, maka harapannya adalah per kabupaten lagi. Jadi ada tim Pokja yang dari kami menangani keplanologian yang di setiap kabupaten, seperti itu. Oke, artinya sekarang ini menangani beberapa provinsi ini ada berapa banyak? Jadi kami personil hampir 86 PNS. 86 PNS. Itu ada di kami. Kemudian kita semua menangani di 6 provinsi tadi. Oke. Jawa Madura yang starting point selalu dari Jogja. Oke, Pak. Ini Pak, jadi saya juga pengen tanya nih tadi terkait dengan pengukuhan atau penataan kawasan. Artinya di beberapa kawasan yang saat ini mungkin masyarakat bertanya gitu kan, ketika mereka mendapatkan artinya membeli lahan, membeli tempat, kemudian tahu-tahu atau ujuk-ujuk tidak bisa diproses di BPN karena masuk kawasan hutan, itu larinya kemari juga Pak untuk Pulau Jawa? Ya, yang saya awali tadi bahwa proses pengukuhan penetapan kawasan hutan di Jawa itu dimulai sejak zaman Belanda. Nah, sementara kita mengetahui bersama agraria itu dimulai sejak Undang-Undang nomor 6 tahun 2000, nomor 5 tahun 60. Oh, 60 ya. Ya, itu jadi itu ada Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, sehingga setiap BPN akan memberikan hak atas tanah untuk memperoleh kepastian bahwa dia bukan di kawasan hutan, itu akan melakukan klarifikasi atau konfirmasi ke kantor kami. Nah, saya sangat agak sedikit prihatin karena apa? Rata-rata baik masyarakat maupun pengusaha sewaktu sudah melakukan transaksi baru melakukan konfirmasi. Seharusnya sebelum melakukan transaksi konfirmasi terlebih dahulu bahwa ini masuk kawasan hutan apa tidak. Kenapa? Kalau itu masuk kawasan hutan, dapat dipastikan pihak BPN tidak akan memberikan hak atas tanah tersebut. Nah, caranya gimana itu? Kalau misalkan mereka mau beli lahan, kemudian harus melihat dulu itu, apakah ada sistem atau ada aplikasi yang bisa mereka ketahui untuk? Sebetulnya kalau masyarakat paham dengan perketaan, ada aplikasi program yang ada di Kementerian Lingkungan khususnya di Dirjen Perhutanan Tata Lingkungan, ya disebut dengan Simontana itu. Simontana atau Sigap ya? Ya, Oke. Itu bisa langsung mengaplikasikan walaupun tidak bisa dengan data spasialnya, tapi minimal bisa tahu posisi yang mau dibeli itu di mana. Itu bisa langsung ya, yang itu. Atau yang kedua tadi konfirmasi langsung ke kantor sini juga bisa. Seperti itu. Ya, jadi buat Bapak dan Ibu yang ada di Pulau Jawa ya, jadi kalau mau beli lahan atau membebaskan lahan juga harus hati-hati ya, karena apa banyak mereka yang ya bukan mungkin dibohongin atau mungkin nggak paham, ketidaktahuan, beli lahan kemudian luas, tahu-tahu pada saat diploting oleh BPN ternyata masuk kawasan. Artinya sebelum itu terjadi bisa langsung berkonfirmasi ke BPKHTL Yogyakarta atau di wilayah sebelah sini. Nah Pak, ini kan sangat penting informasi ini. Nah kemudian ini kita bicara tentang penataan kawasan. Untuk beberapa wilayah provinsi ini sejauh mana capaian prestasi atau capaian kinerja terhadap penataan kawasan hutan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan di Jawa Tengah dan juga di Banten? Baik, sebetulnya gini Pak Bagus, kita kata bersama ada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, sebelum ada UCK atau Omnibus tadi, pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang ada di Jawa agak sedikit rumit memang, karena hanya dua cara saja. Satu, dari settlement, berarti diusir orangnya, ditempatkan pindah dari kawasan hutan, betul desa berarti ya. Yang kedua adalah ruislah atau dilakukan tukar menukar. Ini juga tidak gampang, karena di Jawa ini juga lahan sempit. Bagaimana ceritanya mau mencari lahan untuk mengganti? Nah ini mengalami stuck nih yang ini. Ada stuck, ada gap yang terlalu panjang. Maka dengan Omnibus Law itu ada solusi di situ. Diberi kepastian hukum semua.
Oke, melalui penataan atau TORA itu ya? Atau TORA. Nah, TORA itu ada dua Pak sebetulnya. Yang dipahami masyarakat hanya sekedar pemberian aset. Yaitu berubah menjadi hak atas tanah dapat sertifikat. Legalitas lah. Legalitas. Padahal legalitas ada dua Pak. Oke, ada bisa dua lagi. Bisa juga diberikan akses. Akses. Yaitu diberikan namanya perhutanan sosial. Oke. Nah perhutanan sosial cukup panjang juga nih Pak. Dapat diberikan izin durasi waktu 35 tahun. Oke. Bisa diperpanjang pula. Nah jadi saya kira untuk di Jawa nih sekedar memberikan informasi yang penting kalau menurut saya, untuk fasum, fasos dan pemukiman yang terutama berada di hutan produksi dan kemudian ada satu area kompak, karena biasanya desa itu kan kompak satu kesatuan, itu memang dapat dimohon dan kemudian ada regulasi yang bisa memungkinkan untuk keluar dari kawasan hutan. Tetapi untuk lahan garapan tidak ada, hanya diberikan akses saja. Jadi kalau misalnya ada legalitas, ada akses, ada informasi lahan garapan nih atau perkebunan, saya ini ternyata dalam kawasan nih, maka tentu masyarakat itu tidak akan diberikan asetnya, tapi diberikan aksesnya. Jadi ya namanya perhutanan sosial, diberikan kepastian hukum bahwa dia mengelola lahan tersebut tidak salah, tidak ilegal. Nah, tetapi disebut dengan perhutanan sosial. Nah, kita tertariknya adalah karena pemukiman fasum-fasos tadi. Nah, ini nanti prosesnya ada tim terpadu yang melakukan verifikasi, melakukan inventarisasi, melakukan kajian, kemudian memberikan rekomendasi kepada Dirjen Hutan Tata Lingkungan, lanjutkan kepada Menteri. Apabila disetujui, maka ada namanya persetujuan pelepasan kawasan hutan. Nah, disitulah yang menjadi pemberian aset sebetulnya di situ. Sebagai contoh, Pak, Jawa Timur sudah melakukan ini, yaitu tahap pertama di 10 kabupaten. Jawa Timur, dan sudah tuntas 3 kabupaten. Luasnya berapa sih Pak Jawa Timur? Kurang lebih yang tahap pertama itu 2.000 lebih hektar, tetapi yang sudah diselesaikan hampir 1.000, yaitu di Madiun, Kota Batu, dan di Banyuwangi. Masyarakat yang tadi itu yang sudah dilepas berarti secara akses dan asetnya sudah dilepas dan milik. Yang kemarin yang saya ceritakan ini yang asetnya. Jadi karena dia pemukiman fasum-fasos di hutan produksi, bentuknya adalah menyatu kompak, satu kesatuan. Maka kemudian saya ambil contoh di Banyuwangi saja, kurang lebih 725 hektar itu dikeluarkan dari kawasan hutan karena kriteria pemukiman fasum-fasos tadi, dan kemudian tim terpadu melakukan kajian dan inventarisasi direkomendasi untuk dikeluarkan. Menteri LHK menyetujui, maka kemudian kami melakukan tata batas, jadi dikeluarkan dari kawasan hutan. Pak Bagus mau tahu dapatnya itu berapa? Kurang lebih 10.323 bidang sudah diberikan hak atas tanah dan diberikan semua oleh Presiden Pak Jokowi. Jadi luar biasa. Jadi Jawa Timur kurang lebih 2.000 potensi yang bisa dilepas, baru 1.000 sekian, dan ada 10.000 sekian yang bidang yang sudah bisa dimiliki aset dan aksesnya ya kepada masyarakat. Nah, itu Jawa Timur, Pak. Untuk Jawa Tengah berapa, Pak? Jawa Tengah sekali lagi nih, mohon maaf ya, saya harus terbuka juga nih. Kelihatannya respon Pemda itu masing-masing, Pak. Jawa Timur tuh sangat responsif karena ini kan Bapak tahu Pak Bagus, Omnibus Law itu kan tahun 2020, 2021 regulasi turunannya turun semua, kemudian kita sosialisasi. Jawa Timur itu 2022 bergerak. Masif gitu loh Pak. Masif. Akhirnya luasannya segitu. Lumayan. Itu pun baru 10 ya dari sekian kabupaten kota. Iya. Nah, mohon maaf sekali Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten agak tenang kelihatannya. Akhirnya respon sekali lagi. Respon. Iya, karena ini kan harusnya ketentuannya permohonannya itu melalui bupati. Kenapa? Dia diketahui oleh desa dan camat, kemudian bupati yang berumur menteri. Tidak bisa perorangan. Karena ini kan NKRI harus dipahami bahwa harus dari desa, camat, ke bupati. Artinya KLHK sendiri sebenarnya terbuka untuk sudah sosialisasi, sudah berkali-kali. Tapi responnya tadi di Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat agak lambat. Sehingga tapi sudah kita lakukan di 3 provinsi. Potensinya memang sekali lagi masih karena lambat tadi ya. Jadi responnya, jadi potensinya di Jawa Tengah 400 hektar kemungkinan. Terus kemudian Jawa Barat juga 400, di Banten 300 lebih ya. Itu Pak agak sedikit lambat ya. Sobat Plano, jadi hari ini kita banyak ilmu ya, banyak memahami tugas dan fungsi dari BPK HTL wilayah 11
Yogyakarta. Ini BPK HTL adalah salah satu UPT yang ada di Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, di mana di seluruhnya ada 22 BPK HTL ya, dan ini adalah yang ada di Jogja. Dan kita juga sudah tahu tadi berapa potensi kawasan hutan yang sudah dilepas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten ya. Dan sepertinya respon dari pemerintah daerah juga masih kurang terkait yang ada di Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan juga Banten. Sementara Jawa Timur hampir kurang lebih 10.000 bidang yang sudah mendapatkan hak atas tanah tersebut. Tapi yang lain belum. Pak, dari obrolan kita ini, apa pesan Bapak untuk masyarakat, kemudian pemerintah daerah? Baik, teman-teman, Sobat Plano, tentu yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama, memang kita perlu kepastian hukum, seluruh itu perlu. Nah, namun demikian kita salurkan dengan regulasi aturan yang ada. Mohon, karena ini adalah menyangkut masyarakat, seharusnya mulai dari peran pemerintah daerah, dalam ini adalah desa, camat, bupati, harus betul-betul menyatu, kemudian harus satu komando. Karena kami tidak menginginkan ada namanya free rider. Okay. Karena urusan tanah di Jawa ini agak sedikit mohon maaf sekali agak riskan. Mungkin di luar Jawa per hektar agak sedikit tidak bermasalah. Di sini per meter persegi itu udah masalahnya. Jadi itu satu untuk Anda. Okay. Tolong perhatikan. Yang kedua, untuk masyarakat sekali lagi yang akan berkaitan dengan pertanahan, mohon, karena kita ada namanya kebijakan satu data Indonesia. Okay. Ada kebijakan satu peta. Maka kita untuk saat ini dengan pihak teman-teman ATR BPN, khususnya di BPN Kanwil maupun kabupaten kota, sudah sangat kondusif untuk kita berkoordinasi, sehingga untuk tidak terjadi kesalahan yang berkepanjangan, buka informasi ini, kemudian kita juga siap untuk bekerjasama untuk memberikan data dan informasi yang sesungguh-sungguhnya. Oke, demikian Pak Bagus. Oke, Sobat Plano, alhamdulillah meskipun sebentar, hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak Endro, Kepala BPK HTL Wilayah 11 Yogyakarta yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, DIY dan juga DKI Jakarta. Alhamdulillah nih. Sebenarnya saya pengen banyak bicara, ngobrol dengan beliau terkait dengan persoalan-persoalan di lapangan ya. Tapi saran saya buat Sobat Plano yang ada di wilayah Jawa, jika ada apapun persoalan pertanahan ya, silahkan berkoordinasi dan berkomunikasi ke Yogyakarta agar Anda pun bisa puas ya terhadap aset-aset yang Anda miliki. Karena aset kepemilikan yang paling tertinggi terkait dengan tanah adalah sertifikat. Betul Pak? Betul. Iya kan? Jadi sekali lagi, jangan sampai ada persoalan, jangan sampai ada konflik, silakan berkoordinasi, berkomunikasi di BPK HTL Wilayah 11 Yogyakarta, khususnya di Pulau Jawa. Pak Endro, terima kasih. Waktu yang sedikit, tapi bisa manfaat untuk masyarakat ya Sobat Plano. Mudah-mudahan manfaatnya diskusi kita di pagi ini. Amin. Oke, terima kasih Sobat Plano. Salam lestari, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.